Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal pada uji kompetensi 1, uji kompetensi 2, dan uji kompetensi 3. Pada uji kompetensi 1 itu materinya tentang barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Karena ada aturannya, maka kita sebut saja bentuk umumnya. Kita biasa menyebutnya dengan bilangan pertama sebagai A1, bilangan kedua sebagai A2, bilangan ketiga sebagai A3, dan seterusnya sampai bilangan ke N atau bilangan keberapa yang diminta. Kita coba mulai uji kompetensi 1. Kita coba uji kompetensi nomor 1. Apa soalnya? Masih ingatkah? Uji kompetensi 1 nomor 1 soalnya: tentukan 5 suku pertama dari barisan bilangan berikut. Kita coba yang nomor 1A. Nomor 1A dinyatakan bahwa UN sama dengan 3N dikurangi 5. Karena yang diminta adalah 5 barisan yang pertama, maka N di sini kita tentukan yaitu N1. UN-nya dari 1 sampai 5. Berarti kita hitung satu persatu. U1 sama dengan 3 kali, karena ini N maka kita ganti dengan angka 1 kurangi 5. 3 kali 1 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. U2 sama dengan 3 kali N nya kita ganti dengan 2 kurangi 5 maka sama dengan 6 kurangi 5 sama dengan 1. U3 sama dengan 3 kali 3 dikurangi 5 sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. U4 3 kali 4 dikurangi 5 sama dengan 12 dikurangi 5 sama dengan 7. U5 3 kali 5 dikurangi 5 sama dengan 15. 15 kok begini ya? Kita hapus. 15 kurangi 5 sama dengan 10. Maka kalau yang diminta adalah tentukan 5 suku pertama dari barisan tersebut, maka kita bisa sebut barisan bilangannya negatif 2, 1, 4, 7, 10. Ini berlaku untuk yang B, C, D, dan selanjutnya. Kita coba sekarang soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, untuk soal yang A itu sama seperti soal nomor 1, jadi silahkan hitung sendiri. Karena soalnya diketahui rumus suku ke N dari suatu barisan adalah UN sama dengan 5N ditambah 4. Pertanyaan A, tentukan 6 suku pertama dari barisan tersebut. Silahkan hitung sendiri, berarti N-nya diganti angka 1 sampai angka 6. Maka kita coba yang nomor B. Yang nomor B permintaannya adalah suku keberapa dari barisan tersebut yang bernilai 504. Berarti UN sama dengan 504. Pertanyaannya N sama dengan berapa? Betul? Bagaimana cara kita menghitung? Maka karena di sini sudah ada UN sama dengan 504, maka N kita rubah ke dalam soalnya. UN apa? Dalam soalnya 5N tambah 4. Berarti di sini 5N ditambah 4 sama dengan 504. Sehingga kalau angka 4 di sini kita pindah ruas ke kanan menjadi, karena tandanya tambah, kita pindah ke ruas kanan menjadi dikurangi. 5N tetap tertinggal. 504 dikurangi 4. Berapakah? Oh iya, 500. Sehingga N berapa? Kalau 5N sama dengan 500, maka N sama dengan 500 dibagi 5. Sehingga N sama dengan 100. Oke, sudah ketemu. Berarti suku keberapa barisan yang tersebut yang bernilai 504? Jawabnya adalah suku ke 100. Oke. Uji kompetensi 1.
Untuk nomor 3, 4, 5, serta 6, silakan hitung sendiri. Atau nanti bisa kita hitung menggunakan rumus dari barisan aritmetika. Walaupun sebenarnya ini boleh dihitung tanpa menggunakan barisan aritmetika. Dihitung satu-satu bisa, dihitung kira-kira dibuatkan dulu rumus suku ke N-nya juga bisa. Tapi kalau mau lebih mudah pakai barisan aritmetika, kita coba setelah kita bahas tentang uji kompetensi 2. Selanjutnya uji kompetensi 2. Uji kompetensi 2 tentang barisan aritmetika. Barisan aritmetika juga sering disebut dengan barisan hitung, yaitu suatu barisan bilangan dengan setiap dua suku yang berurutan memiliki selisih tetap atau konstan. Selisih yang tetap ini disebut dengan beda, biasa dilambangkan dengan huruf B kecil. Berarti B kecil sebagai beda atau selisih. Barisan aritmetika. Pada barisan aritmetika, maka kita biasanya ambil aja contoh. Karena di sini dinyatakan adalah suatu barisan bilangan dengan setiap dua suku yang berurutan memiliki selisih yang tetap. Kita coba contohnya. Saya punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita lihat. 1 dan 2 selisih 1. 2 dan 3 selisih 1. 3 dan 4 selisih 1. 4 dan 5 selisih 1. 5 dan 6 selisih 1. Maka setiap dua bilangan yang berurutan memiliki selisih atau beda yang sama, yaitu 1. Ini disebut bilangan pertama. 2 disebut bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima, bilangan keenam. Pada barisan aritmetika, bilangan pertama disebut dengan U1. U sebagai lambang dari bilangan ke berapa. 1 menunjukkan ke. Berarti 2 adalah bilangan ke-2 atau U2. Berarti 6 tadi bilangan ke-6, maka disebut U6. Kalau B sebagai beda, U1 itu juga disebut sebagai A atau bilangan pertama. Sehingga kita dapatkan rumus umumnya dari barisan aritmetika, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali beda. Ini rumus umum dari barisan aritmetika. Kita akan gunakan ini untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya, termasuk soal pada uji kompetensi 1 tadi juga bisa. Kita coba pada uji kompetensi 2 nomor 1. Soalnya nomor 1. Diketahui suku ke-6, berarti kita sebut U6, yaitu suku ke-6, dan suku ke-9, U9, dari suatu barisan aritmetika masing-masing 30 dan 45. Berarti di sini 30, di sini 45. Tentukan. Berarti yang ditanyakan suku pertama kita sebut sebagai A, beda atau selisih, dan suku ke-25 atau U25 ini yang ditanyakan. Berarti yang ditanya ada berapa? Ada 3, yaitu A sebagai suku pertama, B beda atau selisih, dan suku ke-25. Bagaimana kita mengerjakannya? Kita pecah atau kita susun apa yang sudah diketahui. Di sini yang sudah diketahui adalah U6 dan U9. Kita hitung satu-satu. U6 sama dengan 30. Di sini dinyatakan UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Berapa N-nya? N adalah yang gandeng sama U. Di sini N dari ini. Di sini N-nya berapa? 6. Maka di sini U6 kita hilangkan U6, kita pakai yang belakang menjadi A ditambah 6 kurangi 1 kali beda sama dengan 30. Atau A ditambah 6 kurangi 1, 5. Nah, dengan 30 kita dapat persamaan pertama. Kita simpan dulu. Lalu kita jabarkan yang U9. Gimana jabarkan? Sama. U9 adalah 45. Maka U9 adalah A ditambah 9 dikurangi 1B sama dengan 45.
Sehingga A ditambah 9 kurangi 1, 8B sama dengan 45. Kita dapat persamaan kedua. Kalau sudah kita dapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah substitusi, eliminasi aja yang lebih mudah. Kita ambil dari persamaan 1 dan 2. Kebalik aja, 2 dan 1 saja. Kenapa kalau kita pakai 2 dan 1? Karena di sini angkanya lebih besar yang persamaan kedua, kita letakkan di atas biar lebih mudah hitungnya. A ditambah 8B sama dengan 45. Persamaan 1, A ditambah 5B sama dengan 30. Kita kurangi. Kenapa bisa dikurangi langsung? Karena di sini ada A yang punya koefisien sama. A dikurangi A 0, karena A itu pada dasarnya adalah 1A. 1A dikurangi 1A sama dengan 0. 8B dikurangi 5B. 8 dikurangi 5, 3. B sama dengan 45 dikurangi 30, 15. Sehingga B sama dengan adalah 15 dibagi 3. Sehingga B sama dengan 5. Hore, kita dapatkan beda. Kita dapat 1. Terus silahkan selanjutnya ambil sendiri mau persamaan 1 atau persamaan 2. Untuk apa? Untuk kita gunakan mencari A. Saya ambil saja persamaan 1. Berarti A ditambah 5B sama dengan 30. Karena B sudah diketahui, kita masukkan A ditambah 5 kali 5. Di sini B-nya. Kalau tidak ada tanda artinya adalah perkalian. Sama dengan 30. Sehingga A ditambah 25 sama dengan 30. Kertasnya miring-miring, kita coba lagi langsung. Di sini penjumlahan kita bisa pindah ruas ke kanan, berarti berubah menjadi pengurangan, sehingga A sama dengan 30 tetap di situ, A di situ, 25-nya pindah ke kanan menjadi 25. 35 dikurangi 25 berarti A sama dengan 5. Oke, kita dapatkan 2. Berarti kalau 2 sudah selesai, kita lanjutkan yang ketiga. Sebentar ya, kita lanjutkan yang pertanyaannya yang U25. Oke, kita lanjutkan. Dan berikutnya adalah ditanyakan U25. U25 rumusnya apa? Rumusnya tetap A ditambah N kurangi 1B. A ditambah N kurangi 1B. Di sini A-nya berapa? Dari tadi perhitungan kita dapatkan A-nya 5. N-nya berapa? N-nya dari soal yaitu 25 dikurangi 1. B-nya berapa? Dari tadi perhitungannya tadi kita dapatkan B adalah 5. Maka didapat adalah 5 ditambah 25 kurangi 1, 24 kali 5. Maka sama dengan 5 ditambah 24 kali 5 berapakah? Ada yang tahu? Iya, benar. 120. Sehingga sama dengan 5 tambah 120 adalah 125. Kita dapatkan jawaban untuk yang nomor 1, di mana A adalah 5, B 5, dan U25 adalah 125. Oke, berarti pada soal-soal berikutnya itu cara pengerjaannya sama. Pada contoh nomor 2, suku keberapakah barisan? Makanya kalau contoh nomor 2, pada suku keberapakah dari barisan aritmatika 84, 80 setengah, 77 dan seterusnya yang nilainya sama dengan 0. Maka bagaimana kita ngerjakannya? Soalnya adalah 84, 80 setengah, 77 dan seterusnya. Maka kita tentukan dulu dari barisan ini A, yaitu suku pertama. Berapa suku pertamanya? 84. Oke. B, beda atau selisih. Dinyatakan beda adalah selisih antara bilangan pertama dan bilangan kedua. Maka kita bisa ngambil, bilangan keduanya 80 setengah, bilangan pertamanya 84. Berapakah 80 setengah dikurangi 84? Ada yang tahu?
sama dengan negatif 3,5. Beda di sini bisa positif, bisa juga negatif. Kalau bedanya positif, maka semakin ke belakang nilainya semakin besar. Apabila bedanya negatif, semakin ke belakang semakin nol. Pertanyaannya adalah pada suku keberapa yang bernilai sama dengan 0? Berarti pertanyaannya adalah UN sama dengan 0, maka N itu adalah suku keberapa. Karena begini, maka kita kembalikan ke soalnya. UN sama dengan 0. Rumusnya adalah A ditambah N-1B sama dengan 0. Maka A-nya diketahui 84. N-nya berapa? Karena N belum diketahui, maka kita tulis N dikurangi 1. B-nya berapa tadi? Iya, negatif 3,5. Tak tulis saja 3,5. Sama saja. Berarti di sini 84 tetap. Bagaimana cara mengalihkan? Ayo, kita tidak bisa mengalihkan langsung karena di sini ada N, di sini ada 1. Saya biasa nyebut kalau misalkan N adalah bebek, maka 1 adalah kucing. Karena bebek dan kucing tidak bisa kita kurangkan. Yang bisa adalah yang sejenis. Dan kita, karena ini perkalian, maka kita sebut saja perkalian komutatif. Berarti N dikalikan negatif 3,5 menjadi negatif 3,5N. Karena ini negatif, kita kurang saja ya. Dikurangi 1 kali negatif 3,5. Biasanya dari dulu nyebutnya bila negatif kali negatif sama dengan positif. Oke deh, kita pakai aja itu. 1 kali 3 ini berarti 3,5 sama dengan 0. Sehingga kita sebut 84 ditambah 3,5 bisa? Bisa, karena ini sama-sama angka berarti menjadi 87,5. Ini negatif 3,5N, kita pindah saja ke belakang atau kita tulis dulu. Kurangi 3,5N. Kenapa kok jadi negatif? Karena dikurangi, karena katanya kalau plus kali min sama dengan min. Oke, kita pakai kata itu saja walaupun kalimatnya kurang pas. 87,5 ini negatif 3,5N, kita pindah ke ruas kanan. Karena dikurangi pindah ke ruas kanan jadi positif 3,5N. Sehingga N sama dengan 87,5 dibagi 3,5. Susah menulisnya. Sehingga berapakah nilai N? Ayo, ada yang sudah hitung? 87,5 dibagi 3,5. Iya, 25. Sehingga N sama dengan 25. Jadi pertanyaannya, pada suku keberapa yang bernilai 0? Pada suku ke-25. Begitu dan seterusnya. Berarti tadi untuk yang uji kompetensi 1 nomor 3, 4, dan 5 atau 6 bisa digunakan pakai rumus ini. Bisa, silahkan dikolaborasikan sendiri. Oke, yang terakhir tentang uji kompetensi 3 itu tentang deret aritmetika. Apa itu deret? Deret dan barisan apa bedanya? Oh, beda. Kalau barisan tadi adalah susunan bilangan susunan barisan bilangan dengan setiap dua suku yang berurutan memiliki selisih yang tetap. Sedangkan kalau deret itu adalah penjumlahan dari barisan tersebut. Jadi deret atau deret aritmetika atau juga kadang disebut sebagai deret hitung adalah suatu deret yang diperoleh dengan cara menjumlahkan suku-suku barisan aritmetika. Makanya jenis soalnya biasanya jumlah sekian suku pertama. Nah, maka itu merupakan deret karena nanti ada tanda plus di sana. Bagaimana dengan A, B-nya? Tetap sama. A sebagai suku pertama, B sebagai beda. Oke, kenapa kok buram ya gambarnya? Kita coba ada apakah. Oke, untuk deret aritmetika rumusnya, kalau barisan aritmetika pakai UN, maka deret aritmetika kita pakai SN. Apa rumusnya? SN sama dengan setengah N kali 2A ditambah N-1B. Atau pakai
Sn sama dengan setengah N. Kenapa N saya jelek ya, maaf, tulisan saya dari dulu jelek, kali A ditambah UN. Ini pada dasarnya sama. Kenapa sama? Karena di sini UN rumusnya tadi adalah A ditambah N dikurangi 1B. Berarti ada A ditambah A tambah N minus 1B, maka jadi 2A ditambah N minus 1B. Jadi pada dasarnya sama saja. Maka kita coba uji kompetensi 3, tentukan jumlah deret aritmatika berikut. Nomor 1A, 2, 5, 8, 11, salah saya menyebutnya karena deret berarti ada plusnya ya. Nomor 1A, contoh adalah 2 ditambah 5 itu ya, ditambah 8 ditambah 11 ditambah sampai ditulis sampai dengan 20 suku. Karena dinyatakan sampai dengan 20 suku, maka di sini dinyatakan berarti N-nya adalah 20. Kalau dari soal ini, pertama, A-nya berapa? 2, ya. A adalah suku berapa? 2. Berarti B-nya berapa? B dapat diketahui dari U2 dikurangi U1, suku kedua kurangi suku pertama. 5 dikurangi 2, 3. Oke. Yang ditanyakan adalah Sn. Ini ditanyakan. Oh iya, N-nya sudah diketahui 20, berarti ditanyakan S20. Maka kita pakai rumus yang pertama saja atau yang kedua, boleh pilih. Gimana caranya? Kita coba rumus pertama. S20 sama dengan setengah kali N. N-nya tadi berapa? 20, oke. Kali 2A. A-nya berapa? Oh, 2. Ditambah N-nya tadi berapa? Oh, 20 dikurangi 1 kali B, bedanya 3. Kita langsung setengah kali 20, 20 bagi 2, 10. 2 kali 2, 4. 20 kurangi 1, 19. B-nya 3 kali 3. Dapat 10. 4 ditambah 19 kali 3. Ada yang tahu 19 kali 3? 57. Oke. 10 kali 4 ditambah 57. 61. Sehingga menjadi 610. Ini pakai rumus yang pertama. Kita coba bakal rumus kedua, boleh? Boleh. Hanya udah diketahui. Karena di sini kita cari UN, maka kita cari U20. U20 dari soalnya A ditambah N kurangi 1 kali B. Maka menjadi A-nya 2 ditambah 20 kurangi 1, B-nya 3. Sehingga 2 ditambah 19 kali 3 sama dengan 2 ditambah 57 sama dengan 59. Sehingga S20 sama dengan setengah kali 20. A-nya 2 ditambah UN-nya 59. Lupa hasilnya sama? Ya iyalah, karena ini rumusnya sama. 2 tambah ini 61 sama dengan 610. Silahkan mau pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua, itulah deret aritmetika. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang uji kompetensi 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan lagi pada video berikutnya untuk materi selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.